Halo, sudah jelas suaranya? Halo, suaranya kedengaran nggak? Nah, saya ulang lagi bahwa hari ini topik bincang sehat kita adalah mengenai stunting. Stunting adalah istilah yang sangat populer saat ini dan banyak orang tua yang khawatir banget anaknya stunting, apalagi orang tua perdana yang cuma punya anak satu, anak pertama, anak perdana, paling banyak yang khawatir tentang stunting. Nah, bintang tamu kita atau pembicara kita hari ini adalah Dokter Aida Juliati SPAK SPGK. Beliau adalah uh, dokter konsultan nutrisi metabolik spesialis anak ya. Dia adalah ketua subdivisi nutrisi dan penyakit metabolik di FK Unhas Rumah Sakit Wahidin. Kebetulan dia adalah istri saya juga. Ya, nanti saya undang dulu Dokter Aida untuk masuk. Dokter Aida. Halo. Ya, Ya, Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita beda beda tempat ini. Saya di klinik, istri Ya, saya di rumah, ya. Tapi kita akan bincang-bincang tentang gizi, khususnya tentang stunting. Nah, ini para sahabat Instagram silahkan bertanya. Nanti silahkan berkomentar. Nanti kita akan bahas sambil jalan ya. Apa-apa yang bisa didiskusikan silahkan bertanya. Topik stunting ini sangat menarik sih karena baru saya posting aja udah banyak yang berkomentar. Wah, ini bagus-bagus. Jadi, nah sekarang waktunya para sahabat Instagram silahkan bertanya dengan apa seba sebanyak-banyaknya lah. Nanti saya kasih pin dulu komennya. Hmm, pin gimana nih mau ngepin pin komen ya, stunting pada anak ya. Nah, sekarang untuk pendahuluan, eh, apa sih stunting itu? Silahkan, Dokter Aida, ya, Mama, silahkan. ya, ya. Terima kasih, Dokter Bob. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi topik kita kali ini adalah stunting pada anak. Jadi mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sudah pernah dengar tentang stunting. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan stunting ini adalah anak dengan perawakan yang pendek, tetapi Mhm. disebabkan karena adanya gangguan gizi kronik yang sifatnya kronik. Jadi butuh waktu yang lama sehingga terjadi gangguan gizi yang sifatnya kronik. Nah, Mhm. gangguan gizi ini terjadi karena dua sebab. Jadi yang pertama adalah karena asupan makannya yang tidak cukup. Kemudian yang kedua karena kebutuhan yang meningkat karena adanya infeksi. Jadi itu dua. Jadi selama ini kalau kita melihat anak pendek itu tidak selalu harus stunting. Jadi kita lihat dulu Mhm. apakah dia ada gangguan gizi atau tidak. Kalau ada gangguan gizi yang sifatnya kronik, nah baru kita sebut ini adalah stunting. Jadi yang pertama adalah kita ukur dulu panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Nah, kalau Mhm. dia di bawah -2 dari grafik WHO, maka itu berarti pendek. Nah, kita lihat lagi apakah dia ada gangguan gizi yang sifatnya kronik atau tidak. Kalau tidak, berarti bukan stunting. Tapi kalau Mhm. ada memang gangguan gizi, berarti ya itu kemungkinan besar adalah stunting. Ya, itu Jadi dulu. kata kuncinya adalah satu dia pendek menurut Ya, normal ya, ya dari ada grafik grafik WHO menggunakan atau grafik pokoknya pendek WHO. deh. Ya, ya, Pertama, tapi yang kedua adalah pendeknya karena gangguan gizi, ya. bukan karena mamanya pendek, papanya pendek, begitu Ya, ya. kalau itu Nah, genetik itu. mungkin ya, tapi bukan stunting. Ah, Ya, nah, sekarang bagaimana cara membedakan? Kan karena ada orang tua pendek, anaknya pendek, tapi kan kurang gizi juga bisa. Bagaimana membedakan itu? Ini karena udah kurang gizi atau karena memang dia pendek genetik itu, cara membedakannya bagaimana? iya, biasanya kalau kita melihat dulu grafik WHO yang untuk tinggi badan menurut Mhm. umur ya. Kalau dia di bawah -2, berarti kita sudah bisa bilang ini perawakan pendek. Itu dulu yang pertama. Kemudian kita melihat
berat badan menurut umurnya. Kalau memang dia tidak bagus, artinya dia berat badannya sangat kurang misalnya, jadi kemungkinan berarti intake-nya tidak bagus atau ada misalnya infeksi sehingga kebutuhannya meningkat ya, jadi tidak terpenuhi. Nah, bisa juga kita melihat status gizi. Cuma status gizi ini ya untuk melengkapi saja sebetulnya ya, karena kadang status gizinya bagus, tapi ternyata berat badan menurut umur dan tinggi badan menurut umur itu di bawah -3 sebetulnya. Jadi ya dari situ yang kita lihat. Jadi harus ada 3 parameter yang selalu kita pakai. Ya, Satu tapi apa tadi? tinggi badan menurut umur, Badan ya, menurut ya. umur. Kemudian berat badan menurut umur, Berat badan menurut umur. ya, dan berat badan menurut tinggi badan. Ada 3. Berat badan menurut tinggi badan. Itu Ya, akan jadi dengan ketiga grafik ini akan bisa membedakan yang mana pendek karena genetik atau pendek karena kurang gizi begitu ya. iya, jadi kalau misalnya dia pendek memang, tetapi status gizinya baik, BBTB-nya bagus, dan juga berat badan umurnya bagus, ya berarti kemungkinan dia pendek karena genetik. Tapi kalau kita mau melihat secara objektif, ya bisa kita melihat potensi genetik orang tua. Jadi kita harus ukur tinggi badan ibu dan tinggi badan bapaknya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang mungkin minggu lalu Dr. Dewi sudah jelaskan tentang rumus itu. Nah, kita lihat kalau memang dia memenuhi potensi genetik orang tua, berarti dia memang pendek karena genetik. Pendek Ya, karena jadi genetik. ya, pendek karena Jadi genetik. harus ada rumusnya ya. Ya, Terus orang tua bisa dapat rumus itu dari mana itu? Atau para sahabat Instagram silahkan dicatat ini kalau cari rumusnya di mana itu supaya mereka tahu kalau tingginya orang tuanya 150, ibunya bapaknya 158, yang harap anaknya jadi peragawati gitu ya. Karena ada rumusnya iya. itu. Ya, jadi Apa? mungkin juga untuk stunting ini yang pertama kita harus lihat adalah usia. Karena stunting sangat erat kaitannya dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari kandungan sampai usia 2 tahun, disitulah biasanya stunting kita sebut. Artinya Karena di masa atas 2 pertumbuhan ya. tahun, ya artinya di atas 2 tahun itu kita tidak bicara lagi tentang stunting sebetulnya. Jadi Cara apa misalnya dong? kalau artinya kita tidak bisa bicara lagi tentang stunting. Artinya bukan stunting lagi yang kita bahas, karena stunting ini terutama berkaitan dengan 1000 hari. 1000 hari pertama kehidupan, itu yang paling penting. Ya, karena 1000 pada hari berarti berapa bulan itu ya? 3 tahun ya? 2 tahun, 3 tahun ya 2 berarti ya? tahun. 2 1000 tahun, hari? 2 tahun lebih, 2 tahun 9 bulan. Ya, Iya, 9 anggaplah bulan. 3 tahun ya. Ya, jadi 9 bulan dalam kandungan, kemudian setelah lahir itu sampai usia 2 tahun. Itulah disebut 1000 hari. 1000 hari Oh, pertama 9 bulan dalam kandungan itu ikut ya, dihitung? ikut dihitung. Berarti Ya. 2 tahun. Berarti 2 tahun ya? Ya. Oke. Jadi kalau ada yang salah di sini dari 9 bulan dalam kandungan sampai usia 2 tahun, ya itu kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya stunting. Tapi biasanya kita tidak terlalu membahas lagi stunting lebih jauh pada anak di atas 2 tahun sebetulnya. Karena organ-organ yang berkembang pesat itu selama 1000 hari ini sebetulnya. Jadi kalau dia sudah di atas 2 tahun, berarti otaknya kan sudah bagus. Ya, berarti sudah tidak ya sebetulnya dampak stunting yang kita takuti adalah kalau otaknya tidak berkembang. Jadi asupan nutrisi itu memang harus ada sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun, ya kurang lebih 3 tahun lah. Karena sampai 3 tahun itu ada yang namanya golden period, periode emas perkembangan otak. Nah, di situ kuncinya. Jadi kalau ada yang salah antara usia 0 sampai 3 tahun, maka dia akan bawa seumur hidup. Karena pada usia 3 tahun ini, otak itu berkembang sampai 95% otak dewasa. Jadi 95% otak dewasa. Jadi kalau ada yang salah antara 0 sampai 3 tahun, maka dia akan bawa seumur hidup. Dan kalau kita lihat dari grafik itu, ya kalau kita lihat 2 tahun itu, ya kira-kira 80% otak dewasa. Makanya itulah erat kaitannya stunting ini dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nggak bisa lepas dari situ. Ya, jadi misalnya ya, pada anak 1000 hari SD, pertama kelahiran ya. 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi misalnya kalau anak SD misalnya mau dilihat tinggi badannya apakah stunting atau tidak, itu sudah tidak berlaku sebetulnya, karena stunting itu pada usia 0 sampai 2 tahun, sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun.
1000 hari pertama kehidupan Jadi, sebetulnya. Tapi untuk bertambah jadi tinggi, masih ah, bisa sebetulnya, tapi untuk otaknya sudah tidak bisa. Itu masalahnya di situ, Dr. Bob. oh gitu. Jadi kenapa ini penting dalam 1000 hari pertama kehidupan atau kira-kira umur 2 tahun itu karena di situ ada pertumbuhan otak ya. Ya, pertumbuhan otak Kalau yang sangat setelah pesat. 2 tahun itu kira-kira otak itu telah seperti 90 berapa persen tadi pertumbuhan otak yang normal setelah dewasa ya. Jadi itu Ya, jadi pada sangat usia 3 penting di tahun bawah itu 2 tahun. sampai 95% sebetulnya. Jadi kita kok bisa sampai 3 tahun, Oh tapi kok bisa sampai paling cepat, kok bisa kita menuju ke 2 tahun dulu. Kalau 2 tahun ya bagus, berarti kemungkinan yang ke seterusnya itu akan bagus. Ya, jadi kita ya, berhubungan jadi stunting ini terutama dengan otak, pertumbuhan dan perkembangan otak sebetulnya. terus Bukan hanya tinggi kenapa badan saja. parameternya itu tinggi badan? Kenapa bukan berat badan? Kenapa harus tinggi yang diukur? Tinggi Ya, kan tidak kalau setiap bulan diukur kan kadang-kadang tidak nambah itu kalau tinggi ya. Tapi kalau berat badan cepat sekali nambah, lebih peka itu kelihatan berat badan dibanding tinggi badan. Kenapa ya. harus Kalau tinggi badan yang dijadikan ya parameter karena stunting itu? Ya, karena kok tinggi badan sudah tidak sesuai usia, berarti dia sudah ada gangguan gizi kronik sebetulnya. Artinya sifatnya kronik, Oh, minimal 6 bulan. Jadi biasanya kalau dia terjadi malnutrisi kronik, maka pertumbuhan linear atau pertumbuhan tinggi itu pasti terganggu. Jadi kalau oh, memang dia tinggi. sudah pendek karena ada gangguan nutrisi, berarti kita sudah tahu kemungkinan otaknya juga sudah tidak bagus, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya semua ke Oh, otak ini. Untuk stunting ini ujungnya ke otak, bukan tinggi badan semata saja, tapi terutama ke otak yang terutama 1000 hari pertama kehidupan. Seperti itu, Dr. Bob. Jadi kita titik beratnya ke situ. Jadi kalau ada anak ya. SD, misalnya mau dilihat apakah stunting atau tidak, kita tidak bisa bicara stunting lagi pada anak SD. Kenapa? Karena sudah lewat, masa 1000 hari sudah lewat. Karena otaknya pasti Oh sudah ya, di situ terbentuk. banyak Ya, salah kaprah tentang itu ya. ya, jadi untuk mengukur menambah tinggi badan saja mungkin bisa. Untuk tinggi badan saja, tapi otaknya masa untuk perkembangan otak itu sudah tidak bisa lagi, sudah lewat masanya. Ya, sudah lewat. Seperti itu. Sudah Ya. nanti sudah jadi bubur. Tidak lama bubur sudah jadi bubur encer. Tapi eh, berarti dalam 2 tahun pertumbuhan itu ya para sahabat Instagramnya dalam umur 2 tahun sampai 3 tahun itu adalah masa yang sangat penting. Kalau ada pertumbuhan gangguan tinggi badan tidak sesuai aslinya dan itu karena kurang gizi, itu artinya para sahabat Instagram, anak ibu sudah lama kekurangan gizi. Ya, Ya. berarti Ya, ibunya terlalu betul. banyak ke mall barangkali tidak perhatikan anaknya gitu ya. Itu Ya. makanya stunting itu penting, lebih penting itu melihat tinggi badan dibanding berat badan. Sama-sama penting melihat itu, tetapi kalau kita melihat tinggi badannya, kita akan tahu bahwa anak itu sudah mengalami gangguan gizi yang kronik. Kronik itu artinya lama. Kalau akut artinya baru beberapa lama, baru beberapa hari. Tapi kalau kronik Ya. berarti sudah lama itu anak tidak dikasih makan dengan baik. Misalnya, atau ada Iya. penyakit tertentu walaupun dikasih makan, misalnya kena tuberkulosis atau kena penyakit lain, sehingga semua zat gizinya itu terserap oleh tubuh untuk melawan, dipakai oleh tubuh untuk melawan penyakit itu, terjadilah juga stunting. Begitu Ya. para sahabat Instagram ya. Ya. Jadi sangat penting umur 2 tahun sampai 3 tahun ke bawah itu sangat penting. Jangan lupa isinya harus diperbaiki. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi mengenai bagaimana mendeteksi, kemudian bagaimana tata laksana. Tapi kita akan jawab dulu, sudah ada beberapa pertanyaan ini. Kita lihat. Ini maaf, awal-awal tidak terdengar suaranya lagi. Ini saya sudah beli alat yang lumayan mahal untuk mic, tapi nggak berhasil ini. Jadi pakai pakai mic-nya handphone aja. Ini saya bacakan dulu dari Rofifa Halim nih, Rofifa Halim, Dokter Aida.
Saya ibunya Hafiz, Pasenta, Lydia Lestari. Anakku tanggal 5 sudah pas 6 bulan dok, pengobatan TB-nya. Oh ini sudah pengobatan TB, ini bisa stunting ini dia. Sudah lama tidak kontrol berat badannya. Dok, kapan bisa konsultasi dengan dokter ya? Jawab aja kapan, kapan praktek. Ini bisa Iya, stunting juga nih. ya minta maaf Bu, ya memang karena COVID ini jadi mungkin sudah lebih 4 bulan saya tidak praktek memang. Ya Ya, itulah takutnya ya karena kita juga di rumah sakit itu sering terpapar ya takutnya nanti kalau saya praktek nanti kena ke anaknya ibu seperti itu. Jadi ya kita hati-hati oke. saja dulu sementara dalam waktu selama COVID ini. Insya Allah mungkin Ya, bisa datang praktek. datang aja ke dokter Bob kalau mau pengobatan. Ya boleh. Dari Silakan. ini Robi Halim lagi masih nanya untuk lihat perkembangannya anakku dok. Khawatir sudah apa nih sudah bisa bisa secepatnya katanya ya secepatnya praktek deh ya sudah ya cepat-cepat praktek. Oke Nah, ya Insya Allah. nah ini dari Iin lah ya, Bo. Berat badan idealnya, Dok. Anak perempuan umur 3 tahun berapa? Dari Iin lah ya, Bo. Ya, kalau umur usia 3 tahun ya kita secara kasar saja sekitar 15 kilo, sekitar situ, 3 tahun. 11 Tapi kilo. untuk lebih jelasnya kita harus menggunakan grafik karena kita melihat tinggi badannya, kemudian melihat berat badan idealnya berapa sesuai tinggi badan itu. Tapi untuk secara 3 kasar, tahun. untuk sesuai umur ya sekitar 15 kilo untuk 3 Ada tahun. rumus tertentu yang bisa dipraktekkan oleh orang tua di rumah? Bagaimana bisa menduga Uh, kira-kira berat badan? Sebenarnya kita sudah jarang menggunakan rumus seperti itu, Dokter Bob. Cuman mungkin para ibu-ibu mungkin sudah ahli semua ya menggunakan ada namanya aplikasi Primaku. Bisa juga kita ambil dari situ. Jadi kita memasukkan saja tingginya berapa, maka kita melihat berapa berat badan ideal di situ. Jadi melihat pada standar deviasi yang nol ya, angka nol di situ. Itu berarti untuk yang paling bagus berat badannya ya, berat badan idealnya berapa. Untuk lebih jelasnya Ya, lebih bagus menggunakan grafik supaya tidak mengira-ngira yang salah, misalnya kita siapa tahu salah salah apa ya, salah mengira misalnya ya apa boleh buat kita harus pakai grafik dulu. ya kalau Ya, nggak bisa supaya download lebih tepat. aplikasi Primaku, download aplikasi Praktek Dokter Bob. Di situ juga ada berapa ada tinggi badan ke kepala ya. Ya, ya, boleh. Ya. Ya, sekarang Oke, kan sudah zaman now, ya. dari Ayura NS, Dok, anak saya usia 9 bulan, full ASI, berat badan 7,9 kilogram, panjang badan 73, makan tidak begitu lahap. Tiap bulan kenaikan beratnya hanya 100 sampai 200 gram, ini 9 bulan ya. Apa harus dibantu support dok? Takutnya nanti stunting, makasih dok. Saya jawab dulu, nggak usah. Iya, Support, coba silakan. iya. Silakan. Ya, jadi Jawab. memang sebenarnya kan kalau untuk anak-anak itu biasanya memang salah satu penyebab stunting itu adalah MPASI yang kualitas MPASI yang rendah sebetulnya. Hmm. Salah satu dari situ. Jadi selain dari kelahiran prematur atau misalnya nutrisi ibu pada saat hamil yang kurang, nah salah satu yang paling penting di sini adalah MPASI-nya yang harus kita perbaiki. Nah, jadi Hmm. kalau misalnya anak dengan ASI eksklusif 6 bulan, maka pada saat usia 6 bulan itu MPASI sudah harus masuk. Karena kalori yang dibutuhkan itu sudah tidak bisa lagi dipenuhi oleh ASI, jadi harus masuk MPASI. MPASI itu apa? Ini Makanan banyak para pendamping sahabat ASI. Instagram ini belum tahu itu. Makanan pendamping ASI. Ya, Oh, ASI itu begitu. apa? Air susu ibu. Karena Ya. pendamping ASI. Jadi ASI Ya. didampingi. Oke. Ya, Terus? jadi pada saat mulai masuk 6 bulan, maka kita akan memberikan makanan padat pada bayi. Jadi kita akan menuju ke 3 kali makan besar ya, kemudian 2 kali snack. Ya, 3 jadi kali makan, 2 kali snack. ya seperti itu. Jadi 5 kali makan sebetulnya. Selebihnya itu adalah ASI sebetulnya, selebihnya. Nah, kalau biasanya ibu-ibu kok datang cuma kasih 2 kali misalnya, atau 1 kali, nah itu dia yang bisa menyebabkan anak kekurangan gizi yang memang kok berlangsung kronik ya akhirnya bisa menjadi stunting sebetulnya. Ya di situ sebetulnya Jadi, kuncinya MPASI. Ya. jadi harus makan 3 kali. Ya, Selebihnya ASI. Ingat, ya. ASI kalau sudah 6 bulan ke atas itu
tidak lagi menjadi yang paling pokok karena sudah tidak mencukupi gizinya. Bukan begitu ya? Jadi harus Ya, ada MPASI-nya. Dan ya. kalau ibunya dikasih MPASI, bayinya menolak, jangan cepat putus asa. Dikasih lagi Ya, sampai menolak beberapa kali. Ganti rasa kayak atau apa kayak tawari ya, lagi, jangan cepat ya. menolak. Cuma Akhirnya mungkin harus terjebak oleh sisi formula gitu. oke. Gimana tambahan? Ya, cuma mungkin memang harus diperhatikan adalah isi dari makanan itu. Jadi harus ada Hmm. makronutrien. Jadi protein, karbohidrat, lemak itu harus ada. Jadi selama ini yang saya lihat, yang homemade itu ibu-ibu buat itu selama ini lemaknya yang tidak ada. Jadi tetap ada ada berasnya ya, karbohidratnya, kemudian ada juga proteinnya. Tapi Hmm. lemak tidak pernah. Padahal lemak ini harusnya sekitar 50% dari kalori total itu bisa. Harusnya masuk di situ lemak. Oh, Nah, jadi jadi anak-anak bagus kalau makan lemak ya. Nanti ada enggak, orang memang tua yang bilang memang nanti harus anak ada saya gemuk. lemak. Hah? Ya, untuk kebutuhan lemak pada anak bayi itu bisa sampai 35 sampai 55% sebetulnya. Jadi hampir sama karbohidrat Oh ya. sebetulnya. Iya, makin bertambah Jadi umur ya makin sekaligus menjawab tambah ini kurang. ada Akila Afifah 1027 ini sekaligus dilanjutkan saya diskusinya nanti. Assalamualaikum dok, jenis makanan dan minuman apa yang bisa mencegah anak stunting itu tadi masih ada hubungan dengan pembicaraan ini. Iya. Silahkan Jadi bagaimana ya, mengenai lemak juga itu. jadi sebetulnya kalau pemberian makan pada anak dalam hal ini adalah MPASI, berarti kita harus memenuhi makronutrien dan mikronutrien. Yang dimaksud Hmm. makronutrien adalah karbohidrat, protein, lemak. Ini 3 harus ada. Jadi tidak usah takut kasih lemak ya. Rata-rata ibu-ibu takutnya kasih lemak, padahal lemak malah harus ada karena kalorinya dari situ. Ya, paling tinggi Hmm. lemak menyumbang kalori sebetulnya dibanding protein dan karbohidrat. Kemudian juga Kan untuk contoh, mikronutrien, ya, kan contoh kenapa? kalau basah. Ya, boleh palu basah atau opor ayam, Nah, tapi kita haluskan sebetulnya. Kita haluskan. dengar Ya, itu bisa. Jadi, ibu-ibu bapak-bapak boleh. ya, Jangan terbanyak bisa. garamnya. Pitching. Iya, jadi kalau memang saya biasanya katakan kalau memang tidak ada keju misalnya, Keju. kemudian misalnya margarin atau apa untuk sumber lemak, ya apa boleh buat kita kasih minyak bimoli misalnya boleh juga, apa boleh buat. Yang Oh, penting itu ada bagus ya. sumber lemak. Yang penting ada Jadi sumber kalau lemaknya. kalau misalnya begini nih, banyak akan ada yang bertanya begini. Jadi dok, kalau saya kasih makan anakku, dikasih misalnya bubur instan yang apa, yang dijual di pasaran itu, nanti saya tambahkan sedikit bimoli di situ, enggak apa-apa dok. Pasti ada yang tanya begitu. Oh ya, kalau ya begini, Enggak sebut mungkin nama ya, ibu-ibu, enggak sebut nama ini tadi sebut merek, ya. enggak goreng, goreng. Nah, Oke, ya jadi dalam hal MPASI ini boleh yang sifatnya komersil, silahkan kalau mau beli boleh, bisa juga mau hmm, membuat sendiri boleh. Karena kalau kita beli itu kan sudah lewat Badan POM. Jadi hmm. sudah dibolehkan untuk anak Indonesia, sudah boleh diberikan. Tapi kalau kita homemade, kita buat sendiri, nah ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Karena kalau yang Hmm. dijual itu sudah tercukupi semuanya. Tidak ada lagi masalah mau tambah yang lain-lain seperti minyak dan sebagainya, tidak usah. Karena sudah cukup untuk kebutuhan anak pada yang dibeli itu. Yang Oh, apa yang yang instan-instan instan itu itu ya. itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nah, Tapi ini kalau kita ini mau buat sebelum sendiri, lanjut dulu. Ini ya, pertanyaan menarik. Supaya saya tidak lupa. Banyak ya, banyak ibu-ibu, bapak-bapak, dan yang lain itu om-om, tante-tante, nenek-nenek, kakek-kakek datang di ya, tempat praktek nanya, dok, mana lebih bagus makanan instan atau homemade? Nah, kalau dilihat dari cerita tadi, sepertinya kalau homemade mah sudah dikalibrasi, sudah diatur dengan baik diisinya ya dibanding kalau homemade ya. Yang di makanan instan itu yang komersil maksudnya, yang lebih komersil. ya yang komersil ya. Makanan Ya. komersil itu sepertinya sudah dikelola dengan baik itu komposisinya dibanding homemade ya. Atau ada komentar bagaimana? Iya, kita tidak bisa memaksakan sebetulnya. Jadi tergantung ibunya. Kalau ibunya bisa membuat, ya silahkan buat.
Tapi kalau tidak bisa membuat, mau membeli juga yang dijual di supermarket itu tidak ada masalah juga, karena itu sudah semuanya sudah lewat Badan POM. Jadi Oh, silahkan saja. Tidak ada paksaan apakah harus membeli atau homemade, terserah ibunya. Ibunya mampu buat atau tidak. Itu dia. Kalau misalnya dia tidak mampu buat, ya terpaksa apa boleh buat, beli yang komersil. Tapi kalau dia bisa buat, artinya membuatnya juga yang benar, ya silahkan buat. Ya silahkan saja. ya Tidak masalahnya itu dilarang membuat, malah lebih bagus kalau membuat dibuat yang benar itu sebetulnya. nanti dia tersesat nanti para orang tua itu kalau membuat yang benar terlalu banyak saran dari temannya dari yang lain belum Ya, lagi kalau searching di internet macam-macam dia bikin homemade akhirnya lama-lama cerai atau lama-lama ya, tidak gizinya kurang bagus jadi ya, hati-hati ya, saja kalau memang mau homemade karena walaupun ada kekurangan itu ada kelebihannya homemade jadi bisa ya, macam-macam dicampurkan ya tetapi bisa. hati-hati saat gizinya harus seimbang makanya ibunya harus banyak membaca tetapi Pak, Ya, saya yakin para sahabat Instagram ini generasi milenial kebanyakan eh, yang mendengar ini sudah sering buka-buka informasi mengenai komposisi gizi yang bagus kalau mau buat homemade. Tapi kalau malas-malas, ya itu saja produk komersil, ya ya, produk tapi ya tentu ya. saja bapaknya harus merogoh kantong lebih banyak. Begitu kira-kira. Ya, tergantung kantong Nah, sebetulnya ya, Dokter Bob ya. nah sekarang kita Iya, lanjut ini banyak banget pertanyaan, tapi nanti supaya teratur, saya mau tanya Dokter Aida dulu. Itu kalau udah ini kan tadi ditanyakan stunting itu penting untuk anak di bawah 2 tahun ya, 3 tahun. ya, Nah, dua bagaimana tiga itu tahun kan ya. masih banyak kegiatan di sekolah-sekolah itu untuk banyak baik orang kesehatan pun datang di sekolah untuk mendeteksi dini stunting di sekolah itu ada juga tuh yang pergi ke sekolah cari-cari orang stunting, kemudian intervensi gizi, bagaimana itu? Ya, itulah makanya kita salah kaprah sebetulnya ya. Jadi stunting itu Hmm. sebetulnya berhubungan dengan 1000 hari pertama kehidupan, di mana perkembangan otak situ sangat pesat. Jadi kalau kita mau ke sekolah untuk melihat apakah anak ini stunting atau tidak, berarti dia salah tempat sebetulnya. Kalau untuk melihat Apa ya? perawakan pendeknya saja, kalau melihat pendek saja, mau dikasih tinggi, itu bisa, makanya bagus. Itu untuk tingginya saja. Jadi untuk anak itu sampai perempuan sampai 18 tahun masih bisa bertambah ya usianya sampai tingginya sampai usia 18 tahun, laki-laki kalau tidak salah sampai 20 tahun. Jadi kalau gizinya baik, maka dia akan tinggi terus ya, akan bertambah tinggi, tapi tinggi saja. Otaknya sudah lewat sebetulnya. Jadi sebetulnya stunting ini berkaitan sama otak, bukan untuk tinggi badan sebetulnya. Ya, Ya seperti kebetulan itu. aja Ya. tinggi badan itu parameter tidak langsung untuk melihat fungsi otak ya. Ya, tapi otaknya kan sampai batas 2 tahun 3 tahun saja. Dia Ya, berkembang pesat di situ. Kalau sudah SD kan sudah berlalu masanya untuk perkembangan ya, otak. jadi Iya, kalau sudah SD, pengukuran tinggi badan itu bukan lagi tujuannya untuk melihat dia ada nanti gangguan otak atau tidak ya, mungkin yang lain iya, ya. ya. Mungkin lebih penting kalau pada anak yang lebih besar itu parameter gizi yang lebih penting itu berat badan mungkin atau bagaimana ya? Bisa status gizi, berat badan menurut tinggi badan, status gizi. Kalau status gizinya Oh, baik, gitu. ya, kalau status gizinya baik, berarti dia akan tumbuh bagus. Artinya termasuk juga tinggi badannya. Dia akan bertumbuh tinggi terus ya, sampai batas potensi genetik orang tua. Tapi kalau untuk otaknya kita nggak bisa jamin untuk itu. Jadi Oh, pada anak udah agak telat ya ya. ya sudah telat sebetulnya. Ya, jadi begitulah para sahabat Instagram ya. Kalau mau betul-betul eh, concern terhadap masa depan anak, perhatikan 1.000 hari pertama kehidupan, bukan 1.000 hari pertama sejak lahir ya. 1.000 hari Ya, pertama kehidupan itu sangat penting untuk pertumbuhan otak dan situlah peran penting orang tua untuk mengintervensi ketika ada sesuatu yang kira-kira bisa membuat otaknya terganggu. Ya, di situ pentingnya. ya, Jadi itu di situ dalam 2 tahun sampai 3 tahun setelah kelahiran itu merupakan fase yang penting dan memang penting untuk mengetahui apakah anak-anak para sahabat Instagram ini
stunting atau tidak. Nah, sekarang ke pertanyaan selanjutnya sebelum kita kita menjawab pertanyaan lain, saya mau tanya ini, bagaimana mendeteksi secara dini stunting itu di kalangan orang tua? Kalau misalnya kalau tidak ada handphonenya, Androidnya tidak punya uh, kesempatan untuk download aplikasi Primaku atau Ya. aplikasi Praktek Dokter Bob, kira-kira apa secara kasar ya apa-apa yang bisa di dilihat oleh orang tua, jangan-jangan aku kena stunting ini. Ya, sebenarnya yang paling penting adalah kita ke posyandu setiap bulan. Jadi pada saat anak lahir kan sekarang Posyandu ya. imunisasi. Ya, ke posyandu Hmm. atau puskesmas. Jadi dari situ kan di buku KIA kan ada KMS, Kartu Menuju Sehat. Ya, di situ ya. Hmm. Nah, itulah yang untuk mendeteksi dini stunting ya di KMS situ. Jadi kita tidak boleh melupakan KMS. Jadi kalau mulai beratnya menjauhi dia artinya menjauhi grafik di atas, ya berarti kita takut kok beratnya tambah lama tambah turun, ya berarti kan sudah ada perlambatan pertumbuhan. Lama kelamaan bisa jadi gizi kurang, lama kelamaan bisa gizi buruk. Nah, kalau tidak ada intervensi nutrisi ya lama kelamaan bisa jadi stunting. Jadi yang paling penting adalah deteksi dini itu pada KMS. Jadi silahkan ke posyandu atau puskesmas, ukur berat badan dan panjang badan, ya kemudian diplot di KMS. Biasanya kan jangan lupa ya, biasanya kader atau bidan mungkin karena terlalu sibuk sampai tidak memplot. Nah, ini yang salah. Harusnya selalu diplot pada usia berapa, kemudian berapa beratnya. Jadi kita lihat apakah dia naik, beratnya ini naik sesuai dengan grafik. Kalau dia naik sesuai grafik, berarti pertumbuhannya bagus. Nah, berarti kalau pertumbuhan bagus ya tidak mungkin stunting. Tapi kalau sudah mulai melandai, mulai menurun pertumbuhannya, berarti ada sesuatu. Nah, ini harus dari petugas kesehatan ya. Ini harus bertanya apakah ada sakit kah misalnya, atau ada infeksi yang lain misalnya, seperti itu. Ya, karena beratnya tidak sesuai grafik. Itu yang paling penting. Jadi kuncinya tetap sebaiknya dibawa ke sarana kesehatan untuk dilihat grafiknya. Iya. Begitu ya. Jadi Itu yang paling ingat penting pada ya, betul. Instagram, itu harus diukur beberapa kali, bukan cuma satu kali sudah bilang begini, sudah bilang oh stunting atau apa. Bagus kalau diukur secara teratur, misalnya setiap bulan datang ke posyandu. Masalahnya di Makassar ini banyak orang tua itu tidak ke posyandu lagi, sibuk bekerja semua. Bagaimana kalau pakai pakai mistar di rumah atau pengukur tinggi badan terus diplot sendiri, bisa juga barangkali ya. Ya, sebaiknya memang kita menggunakan, ada memang pengukur untuk panjang badan, jadi ada untuk berbaring ya. Kok yang berdiri itu saya rasa semua punya, tapi kalau yang berbaring itu tidak semua puskesmas punya. Jadi memang sebaiknya ya, yang kasihan juga memang sebenarnya karena tidak semua puskesmas atau fasilitas kesehatan itu mempunyai panjang badan yang bagus, artinya untuk mengukur panjang badan yang bagus. Karena biasanya ada yang menggunakan yang biasa tukang jahit pakai itu meteran. Nah, itu tidak bagus sebetulnya untuk itu. Jadi tidak bisa kita pakai. Ya. Ya, itu tidak bisa kita memang pakai. ada alatnya pakai. Ya. Jadi memang sebaiknya harus ada memang yang khusus untuk mengukur panjang badan. Itu yang penting. Ya, kalau tidak ada ya berarti memang kita tidak bisa mengukur dengan baik. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang berikut. Kalau anak stunting sudah kena stunting, apa kira-kira efeknya ya? Kalau anak-anak kena stunting itu apa yang bisa terjadi pada anak itu? Ya, kalau bisa, kalau misalnya anaknya sudah kena stunting, ya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kalau jangka pendek itu misalnya pertumbuhan, perkembangannya pasti terganggu. Ya, itu jangka pendek. Kemudian angka kesakitan atau kematian juga meningkat. Ya. Kemudian untuk jangka panjang, ya bisa karena performance intelektualnya tidak bagus ya, karena memang otaknya memang tidak bagus untuk ke depan. Ya, seperti itu. Termasuk juga kapasitas kerja tidak bagus, misalnya ada gangguan seperti gangguan pada reproduksi, bisa juga penyakit-penyakit seperti DM misalnya bisa juga kena seperti itu. Itu jangka panjang ya, jangka panjang karena dari kecil seperti itu tidak bagus ya ininya, nutrisinya. Jadi tumbuh kembangnya jelas tidak bagus. Jadi pokoknya para sahabat Instagram, kalau anak Anda stunting, insya Allah tidak ya. Tapi kalau kena stunting, hati-hati bisa madesu, masa depannya suram.
ya. bisa, IQ-nya bisa. IQ-nya rendah, mungkin dia jadi tertinggal kalau di kelas, kemudian gampang Ya, sakit-sakitan, dan sebagainya. Dia tidak menjadi manusia yang unggul, bukan menjadi manusia yang optimal, sehingga potensinya tidak tercapai. Seharusnya menjadi insinyur, tidak jadi insinyur, jadi tukang insinyur saja, ya, dan sebagainya. Nanti ya. kita akan baca dulu beberapa pertanyaan. Ini udah banyak banget nih pertanyaan. Eh, dari mana nih? Dari Joyce Miracle 2020. Dok, ini pasti anaknya namanya Joyce dan lahirnya tahun 2020 kayaknya. Dok, anak saya lahir 3120. Sekarang 5,5 bulan. 6,3 itu apa maksudnya ya? 6,63 senti mungkin ya. Minumnya dia sebentar. Apa ini maksudnya? Lahir 3120, sekarang 5, bulan, 5,5 kilo. Oh, dulu lahirnya 3,1, sekarang 5,5 kilo. 6, oh, kurang jelas nih maksudnya nih. Lahir 32, sekarang 5,5 bulan, 6,3. Oh, sekarang umurnya 5 tahun 5 bulan, berarti sudah Lima, 6,3. lima Lahirnya bulan mungkin, 5,5 bulan. 5,5 bulan, sudah Ya, 6,3. BBL-nya 3,1. Bagaimana itu kalau ya. begitu? Itu normal tidak? Ya, jadi sebetulnya kita bisa berhitung berat badan increment. Jadi berapa pertambahan berat badan selama berat badan lahir kita ketahui. Jadi misalnya anaknya lahir 3 kilo. Jadi Hmm, untuk trimester pertama itu dia harus naik sekitar 750 sampai 1000 gram per bulan. Itu trimester pertama. Jadi trimester bulan pertama pertama, kedua, berarti ketiga. 0 sampai 3 bulan ya? Ya, jadi 1, 2, 3 itu naiknya harusnya 750 sampai 1000 gram per 50 bulan sampai naiknya. 1000. Ya, jadi Rata-rata kalau ya. Tapi misalnya kalau anak dia, asli kan ya, lebih sedikit. ya, jadi kalau misalnya dia lahir 3 kilo, kemudian usianya sekarang 3 bulan, maka paling tidak dia beratnya sekarang paling bagus itu 6 kilo. Sekitar 6 situ. Jadi kilo. 3 tambah 3, ya, 3 tambah 3, 6 kilo. Itu bagus Tadi sekali. berapa tuh? Atau minimal kita 3 tambah 2,5, jadi sekitar 5,2,5. Itu minimal. Jadi pada usia 3 bulan, dia harusnya minimal 5,2,5 Berarti ini beratnya. bagus ya. Karena beratnya 6, ya. Tadi umur Ya, 5,5 bulan. ya kalau dia Eh, 3,1 tambah 3,1 tambah 5,25 berarti sekitar 5,3 ya. 5,3 pada usia 3 bulan ya. Sekarang 5 bulan anaknya ya. Sekarang 5 bulan iya. berarti kalau 5 bulan dia kenaikannya 600 sampai 700 sekitar situ. Sorry, 500 600. Jadi kira-kira tambah sekilo. Ya kurang lebih Hmm. bisa 6,3 kurang lebih bisa. Ya bagus, Bisa nggak usah sudah ya. khawatir Bu. Tadi ya, Tapi Ibu minimal ya. Ya, tapi Mama, minimal Mama ini Dokter Joyce Bob, tadi, minimal. Mama Joyce 2020. Ini saya mau informasikan ke para sahabat Instagram. Tadi ada informasi yang mungkin bisa dicatat. Tadi sudah diberitahukan bahwa trimester pertama umur 0 sampai 3 bulan itu berat badan itu 750 sampai 1000 gram 1.000. kenaikannya ya. Ya. Catat itu ibu-ibu. Kalau semester 2 berat 500 ibu-ibu sampai bapak-bapak juga 600. 500 sampai 600 gram, berarti umur 4 Ya. bulan sampai 6 bulan, kenakannya setiap bulan itu adalah 500 sampai 600. Nah, kalau Ya. 9 sampai 12 bulan, berapa? Ya, sekitar tiga 6 setengah sampai sampai 9 empat bulan. setengah. 6 tiga sampai ratus 9 lima bulan. puluh ya, 350 sampai 450. Kalau 9 bulan sampai 12 bulan. Itu 250 sampai 350. Sekitar situ. Ya, itu. Nah, Ya. catat ya para sahabat Instagram ya. Kalau anak ibu baru lahir sampai umur 3 bulan, harus naik tiap bulan itu minimal 750 gram. Oke? Ya. Ya, Ya, betul. minimal 750 gram. Kalau anak ibu umur 3 bulan sampai 6 bulan,
minimal Ya, harus naik setengah kilo ya ya, setiap bulan ya, ya. Kalau umur ya, 6 bulan sampai 9 bulan minimal naik 350 gram. Ingat ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ingat catat. Kalau umur ya, 9 bulan sampai 12 bulan minimal naik 250 gram per bulan ya. Itu catatan umum yang bisa dilihat. Kalau tidak punya diagram, tidak punya apa, catat aja bilang ya, anaknya harus ya. naik seperti itu ya. Ya, selama berat Kita badan lahir diketahui, Dokter Bob ya. ya Selama berat badan lahir diketahui. ya berat badan lahir diketahui. Kalau berat Iya, badan lahirnya juga cuma 2 kilo, jangan harap terlalu besar anaknya, pasti kecil. Nanti mungkin setelah 1 tahun 2 tahun baru mulai catch up growth namanya, baru kejar, baru mengejar mengejar berat badan. Ya, jadi jangan jangan eh, banyak orang tua yang datang, dok, kenapa anakku kecil sekali dibanding anaknya temanku. Padahal saya sudah kasih makan. Saya tanya berapa beratnya. Oh, waktu lahir memang prematur, dok. 1,8 lah. Iyalah, sekarang baru berapa bulan. Jadi jangan terlalu khawatir. Yang penting dia makan banyak. Apa, menete yang banyak. Atau pakai super, kalau pakai super. Setelah itu tiap bulan naik. Dan bagus, ya sudahlah. Tunggu tidak lama lagi itu. Insya Allah ada catch up ya. Dalam beberapa lama, setahun 2 tahun, mudah-mudahan bisa mencapai berat badan anak normal. Begitu kira-kira. Nanti kita jawab lagi. Dok Andi Nasria. Dari Andi Nasria. Dokter, anak saya umurnya 13 tahun. Tinggi badan 156. Berat badan 43. Seimbang gitu, dokter. Ya, silahkan. iya, iya. Sebetulnya kalau kalau anak sudah besar memang harus kita menggunakan grafik, Dokter Bob. Karena kalau kita mau melihat lewat lewat apa namanya Insta Live ini agak susah sebetulnya memang. Saya harus sedia dulu grafiknya baru saya bisa lihat. Cuma mengambil waktu sebetulnya. Tapi Ya, kalau kita tidak bisa berbicara apakah bagus atau tidak kalau kita tidak memplot di grafik. Ya, seperti itu. ya, Ya. Jadi harus kita menggunakan grafik baru kita bisa menentukan ini bagus atau tidak. ya. Tapi Ya. kira-kira secara kasar ini 43 kilo, 13 tahun itu ya bagaimana Ya, kira-kira itu? sudah bagus sebetulnya, sudah Ya, lumayan lah lumayan ya. sebetulnya. Kalau Ya, mau sudah lebih oke. bagus lagi nanti datang ke praktek dokter Aida. Kalau masih tutup, belok ke prakteknya dokter Bob. Ya, Ya, boleh, boleh. dari Umurazana, dok mau nanya, apa stunting itu selalu menyebabkan anak menjadi bodoh? Selalu menyebabkan anak jadi bodoh. Anak saya sulit Ya, makan dari umur 8 bulan. Sekarang berumur 3 tahun. 8 bulan, 3 tahun. Oke. Yang pendek, dok. Berat badannya ada pada batas paling bawah yang ada di tabel berat badan. Ya, kalau saya bisa komen dulu, apakah selalu menyebabkan anak menjadi bodoh? Tidak selalu, tapi kemungkinan besar kalau stunting itu. Ya, karena 8 bulan kan mulai kan. Kalau memang dia ya, stunting harus betul. dilihat dulu Ya, ya. Silakan dikomentari. ya, ya. Jadi tadi memang di awal sudah dijelaskan bahwa stunting ini mengapa kita harus aware sama stunting, harus waspada karena yang paling kena adalah pada usia 0 sampai 2 tahun. Di situ intinya. Kenapa? Karena disitulah perkembangan otak yang paling pesat. Jadi kalau dia kekurangan nutrisi selama 0 sampai 2 tahun, berarti ya kemungkinan kedepannya tidak bagus otaknya karena otaknya tidak bagus. Ya, jadi Ya. kalau misalnya sejak 8 bulan dia kekurangan makan dan kemudian dia jadi pendek dan kita bisa Hmm. melihat lagi kalau memang dia berat badannya kurang, status gizinya juga kurang, ya kemungkinan besar ini sudah masuk stunting sebetulnya. Hmm. Sebetulnya sudah masuk stunting. Jadi harus cepat di apa namanya di tata laksana sebenarnya, diobati sebetulnya. Ya semampunya ya mudah-mudahan tidak terlalu tidak terlalu lama karena ini batas otak itu kan tadi saya katakan 3 tahun untuk periode emas perkembangan otak. Itu sampai 3 tahun, itu 95% otak dewasa. Jadi kalau sudah lewat 3 tahun ya berarti sudah lewat masa emasnya sebetulnya. Ya. Sudah Ya. bukan masa emas lagi, masa perak saya dan masa perunggu itu ya. Kurang sebaiknya 3 tahun ke bawah. Nah, Betul. ini Iya. langsung lanjut kembali ke pembicaraan yang lanjut mengenai pencegahan. Tadi kan sudah ada
Iya, Tadi sudah disebut tata laksana. Tata laksananya kan tadi sudah disebut ya bahwa harus ada intervensi dini, pemberian makanan, ada yang lemak yang cukup dan sebagainya ya. Nah sekarang bagaimana deteksi dini atau pencegahan supaya tidak kena stunting? Ini anak ini iya, belum betul. stunting, mungkin Iya, ibunya masih betul. hamil atau ya, bayi Iya, baru lahir. iya. Kira-kira Ya, bagaimana jadi itu? yang pertama adalah mendeteksi dini. Tadi saya sudah katakan menggunakan KMS ya, yang pertama untuk Hmm, deteksi dini. Kemudian untuk mencegah, jadi ya kita kita lihat lagi. Jadi dalam kehidupan itu sejak bayi lahir itu ada prinsip pemberian makan. Prinsipnya itu ada hmm, 3. Jadi 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif ya. Kita semua harus setuju ke situ. Kemudian setelah itu dilanjutkan pada usia 6 bulan itu MPASI ya, MPASI. Sampai 12 bulan MPASI-nya, kemudian mulai 1 tahun itu adalah makanan keluarga. Jadi itu adalah makanan keluarga. prinsip, ya, prinsip pemberian makan pada anak itu 3. Yang tadi ASI eksklusif, kemudian MPASI, dan makanan keluarga. Itu mulai di atas 1 tahun. Nah, jadi kalau ininya semua bagus, ya berarti dia akan tumbuh dan berkembang dengan baik juga. Ya, tapi biasanya kita melihat kalau anak ASI itu bagus sekali ya, perkembangannya bagus, tubuhnya juga bagus. Nah, mulai masuk MPASI, nah inilah dia yang masa yang paling rentan di sini ya, karena ya kita lihat dari misalnya kualitas dan juga kuantitas dari MPASI yang diberikan. Itu yang paling Hmm, banyak penyebabnya terjadinya stunting. Jadi dari penelitian dikatakan sekitar 60% itu dari MPASI sebetulnya hmm. menyebabkan stunting. Jadi memang ibu-ibu jangan malas kasih makan ya. Jadi anak harus makan. Jadi harus 6 bulan itu Masalahnya sudah anaknya makan. tutup mulut, Nah, baru berarti dikasih. ada pemaksaan. Jadi memberi makan MPASI itu kan yang pertama tepat waktu ya syaratnya. Pertama tepat waktu. Hmm, Kemudian yang kedua adalah adekuat. Artinya ada karbohidrat, protein, lemak, sayur-sayuran, buah-buahan itu ada semua. Kemudian yang hmm. ketiga adalah aman, artinya pembuatannya bersih ya, harus higienis, itu harus aman. Yang keempat itu adalah cara pemberian makan. Nah, ini yang paling sering bermasalah. Dari semua Hmm. pasien yang pernah saya artinya datang ke praktek itu paling sering bermasalah dengan cara pemberian makan. Nah, sini Cara kita pemberian harus makan tahu bahwa ya, tidak boleh memaksa anak makan, yang pertama. Yang tidak kedua, boleh waktu paksa. makan Ya itu banyak orang tua itu paksa. ya. Terus yang kedua, Yang kedua adalah waktu makan hanya setengah jam saja, 30 menit, tidak berjam-jam. Ya, jadi biasanya orang setengah tua kan jam. bawa Ingat kiri itu para kanan. sahabat Ya, Instagram, setengah jam. Jangan 2 jam setengah jam lari-lari saja, baku betul. baku kejar-kejar di rumah. Ya ingat. Iya, iya. Alasannya kenapa setengah jam itu? Ya, setengah jam karena kan kita mengatur jadwal makan itu setiap 2 jam. Jadi mulai jam 6 pagi, jam Hmm, 8, jam 10, itu kan 2 jam jaraknya. Nah, kalau kita berjam-jam hmm. berarti kan jadwal makan berikutnya mundur ke belakang ya. Jadi tidak bagus. Oke. Ya. Ya. Jadi kita harus buat jadwal makan juga kepada ibu-ibu, tolong buat jadwal makan setiap 2 jam kita memberikan makan Hmm, pada anak. Misalnya jam 6 pagi itu ASI ya, kemudian jam 8 makan pagi, jam 10 hmm. snack, jam 12 masuk lagi makan siang, jam 14 itu ASI lagi, kemudian jam 16 snack lagi, kemudian 18 makan malam ya, kemudian ASI lagi jam 20. Kalau mau tengah malam juga ASI ya silahkan, itu ekstra boleh silahkan. Tapi yang Ya. jelas ada 3 kali makan besar dan 2 kali Tiga makan kali makan kecil. Nah besar. ini Tiga ya kali 3 kali makan makan besar, dua besar, kali makan kecil. makan kecil. Maksudnya Ya, makan besar dengan makan kecil apa? Apakah saat makan besar itu potongannya besar, makanan kecil potongannya kecil atau bagaimana? ya jadi untuk makan besar itu ya meal, maksudnya makan ya ada karbohidrat, protein, lemak. Nah untuk snacknya itu bisa buah-buahan atau biskuit, boleh. Oh gitu. Untuk snacknya, Tapi ya jaraknya untuk tidak boleh snacknya, berdekatan ya. ya. Oke, itu dia. Jadi yang pertama tadi aturannya tidak boleh tidak boleh dipaksa makan, Paksa. kemudian waktu Hmm, makan hanya setengah jam, kemudian tidak hmm. boleh ada distraksi di sini. Artinya kadang Distraksi. ibu-ibu memberi makan sambil bermain atau sambil Betul. menonton misalnya. Nah, ini tidak boleh. Hmm. Jadi betul-betul Memang itu ibu-ibu. kegiatannya hanya makan saja ya. Jadi kalau memang Ya. anaknya sudah tidak mau gelisah 15 menit ya sudah berhenti makan. Seperti itu. Tidak ada lagi
pemaksaan ya di sini. Misalnya kalau anaknya sudah tidak mau ya berhenti makan. Karena kalau anak dipaksa rata-rata anaknya sudah trauma. Seperti itu. Dan banyak Ya, anak-anak trauma sama ibunya terutama ya. terutama sama ibunya. Ibunya jadi Iya, horor ya, begitu datang iya bawa sendok betul. anaknya lari atau nangis. Iya, Jadi tadi para sahabat Instagram ya, jangan paksa anak makan. Pokoknya dibujuk senyum, ayo nak, ayo sayang, ayo makan, hmm, halo anak pintar, gitu-gitu ya. Jangan, ayo makan, ya, makan, awas. Tidak diajak, pergi. ya, Nah, jangan ya. Kedua, tidak boleh berlama-lama, setengah jam aja. Jangan lama sambil main. Ketiga, tidak ada distraksi. Nggak boleh sambil main video game, main apa, nggak boleh. Atau ada yang lain, ya, ada main-mainan, nggak boleh ya. Nah, sekarang ya. kita jawab beberapa pertanyaan ini karena tidak lama lagi, mungkin sekitar 10 menit lagi selesai. Kita jawab sisa-sisa pertanyaan ini. Eh, apa nih? Ummu dari Akila Viva, Assalamualaikum dok, anak saya lahir prematur dengan berat 1,8 kilogram. Selama itu dia minum susu infantrini dan mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Apakah ada gejala stunting dok? Silakan dijawab pendek-pendek saja supaya kita Ya, bisa menjawab semua pertanyaan ini. kalau prematur, jadi tolong kita lihat apakah kalori yang diberikan itu cukup atau tidak. Walaupun infantrini itu memang kalori tinggi, tetapi apakah cukup kalorinya diberikan? Karena kalau Hmm. dia cukup, berarti dia akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau dia tidak cukup, berarti dia tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi harus kalori dulu cukup. Walaupun infantrini Ya, yang diminum, tapi mungkin sedikit saja mungkin seperti itu. Jadi kita harus berhitung ya, kalori dulu. berhitung Ya, kalori juga. Kalau terlalu ya, bergantung infanteri ini nanti pabriknya tutup, nggak bisa. Ya, uang juga terlalu banyak dipakai di situ. Mending belajar meramu makanan atau apa supaya infanteri ini untuk pertolongan awal, oke lah. Tapi lama-lama nanti nggak boleh tergantung sama infanteri ini aja. ya, yang penting Dari dia sudah ke gizi baik kayaknya ya. Ya, ya oke, silakan Dokter Bob. dari Ya, dari Joyce nanya lagi nih Bu Joyce, mereka 2000 di mana praktek dokternya di mana, mau konsul langsung ada di Rumah Sakit Bersalingga Lestari Todopuli. Sekarang belum praktek, kapan mulai praktek? prakteknya ya nanti Itu dilihat. yang banyak banyak nanya nih kapan mulai praktek. Ya, prakteknya belum bisa mungkin saat ini Bu. Ya nanti kita lihat setelah Ya COVID deh kok. corona ya, Iya, datang ke dokter Bob aja deh. Dari Fatudin M, tabe dok, baik saya 10 M. Apa nih 10 M? 10 bulan. Saya kira 10 miliar. 10 M, berat badan sudah 2 bulan, tidak naik, tekstur makanan dipadatkan, setiap disuap muntah. Bagaimana itu dok? Dan kalau boleh tahu tempat praktek dokter di mana, udah dikasih tahu tadi tempat praktek dokter Eda ya. Nah, gimana tuh? 10 bulan, iya, 2 bulan tidak naik, tekstur iya makanan berarti sudah padat, setiap disuap dimuntahkan. Bagaimana? ya memang kadang-kadang orang tua juga membuat makanan yang hanya itu saja. Jadi memang kadang biasanya kalau makan di misalnya makan di mall, dibawa ke mall misalnya mau makan misalnya atau misalnya di rumah tetangga mau makan, tapi kok di rumah tidak mau makan. Jadi ibu mungkin harus lebih pintar ya atau lebih cerdas untuk membuat makanan yang lebih bervariasi. Ya mungkin anaknya Oke, bosan atau bagaimana karena itu terus ya makanannya. Ya, itu yang ya paling sering juga variasi. terjadi. Ya, Kita jawab lagi, jawabnya pendek-pendek saja ya. ya. Suhardini, dokter dari Suhardiani, dokter untuk melihat dampak stunting pada otak usia 2 tahun seperti apa dok? Dari sisi apanya bisa jadi patokan? Ya, biasanya kita kan lihat dari lingkar kepala bisa, kemudian dari tumbuh berat badannya, tinggi badannya kita lihat juga di situ. Kalau memang pertumbuhannya bagus, berarti ya otomatis ya otaknya akan bagus. Status gizinya baik, Oke, berat badan umurnya baik, ya seperti itu. dari Ahmad Amiruddin, apakah cuma tinggi badan yang menjadi indikator stunting? Iya, sudah tinggi badan yang jadi indikator stunting. Ya, Ya kan, dokter Aida? ya tapi ada harus malnutrisi Baik. kronik. Ya Ya, harus ada gangguan gizi kronik. ya Rofifa bukan cuma Halim, tinggi dokter badan saja. dari Rofifa Halim, dokter Aida, saya ibunya Hafiz pasien di Gia Lestari, anakku Ya, tanggal 5 sudah pas 6 bulan dok, pengobatan TB-nya. Sudah lama tidak dikontrol berat badannya dok. Oke, sudah diketahui. Kapan bisa konsultasi lagi? Nanti setelah COVID. Dari Lia Jabir, insya Allah.
Almi Gibran kangen sama Dokter Bob, sudah lama tidak kontrol. Ya, dokter juga kangen. Ahmad Amiruddin, apakah anak yang sejak MPASI tidak diberikan makanan pendamping ke 1 tahun lebih, tapi tetap minum susu, tinggi badannya bagus, apakah bisa terkena stunting? Ya, sebetulnya kan tumbuh kembang itu dipengaruhi oleh kalori yang masuk sebetulnya. Kalau kalori cukup, dia akan tumbuh kembangnya baik. Tapi harus juga makanan yang diberikan sesuai usia. Jadi kalau misalnya pada usia 1 tahun lebih masih susu, itu juga salah sebetulnya. Karena sampai kapan mau minum susu? Ya, jadi tetap harus diperkenalkan pada usia 6 bulan itu untuk MPASI. Sebetulnya makanan padat pertama itu sudah harus kita perkenalkan. Ya, karena mungkin ke depan itu dia bukan tidak mau makan, tetapi dia tidak tahu makan, ya, karena Ya, fase kritis pemberian makan itu 6 sampai 9 bulan itu sudah lewat misalnya, ya dia tidak tahu makan, bukan tidak mau makan. Ya, seperti itu. oke. Jadi, Ya. jadi para sahabat Instagram, maaf banget ini masih banyak pertanyaan, masih ada sekitar 10 sampai 20 pertanyaan tidak bisa dijawab, ini sudah mau hampir selesai. Jadi sekarang maaf, nanti bisa dilihat di IGTV, akan saya share di IGTV ini kalau mau lihat mengenai stunting ini. Silahkan closing statement dari eh, Ya. Ibu Dokter Aida Ini Juliati mengenai ya, ini stunting oleh-oleh pada anak. ya, oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah ya. Yang pertama adalah harus setiap bulan kontrol ke posyandu atau puskesmas. Kemudian anak yang pendek itu tidak selalu stunting, jadi bisa karena genetik. Hmm. Kemudian juga untuk prinsip pemberian makan, yang pertama 0 sampai 6 bulan adalah ASI eksklusif, kemudian 6 sampai 12 bulan adalah ASI ditambah MPASI, dan di atas 1 tahun adalah makanan keluarga. Ya, jadi itu sudah prinsipnya seperti itu. Kemudian untuk MPASI itu tergantung dari yang pertama adalah harus tepat waktu. Jadi harus 6 bulan. Yang kedua adalah adekuat. Jadi makronutrien ada, mikronutrien juga ada. Jadi harus lengkap karbohidrat, protein, lemak juga harus ada ya. Kemudian dan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, yang keempat adalah cara pemberiannya. Nah, ini harus sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang dari anak. Jadi jangan anak yang kenyang kita kasih makan, pasti menolak ya. Jadi Oh, harus ada sinyal anaknya lapar nanti kenyang juga ya. ya, kita harus perhatikan sih. Makanya harus setengah jam saja makannya, Dokter Bob. Tidak boleh lama-lama, ya. Hmm. Jadi supaya dia akan merasa lapar lagi 2 jam kemudian. Ya, jadi saya rasa itu mungkin untuk oleh-olehnya. Oh ya, satu lagi kalau misalnya untuk MPASI ya silahkan boleh komersil dan juga boleh membuat sendiri, tapi diingat bahwa untuk komersil harus ada izin dari Badan POM. Ya, karena banyak yang dijual itu Oh, ada tidak izin. ada izin Badan POM-nya. Ya. Nah, ini sebelum berakhir ini karena tidak lama lagi 1 jam ini. Ini para sahabat Instagram ini jangan terlalu banyak lihat beli-beli online itu yang Oh ya, makanan-makanan banyak betul. sembarang, Ya, makanan pada itu. ya, Banyak sekali ya, yang tidak ada izin POM-nya ya, itu, ya. ya. Yang Kalau ada cuma saja. izin dari Saya kira Kementerian ya oke. Kesehatan itu tidak cukup. Ya, oke. Makasih Dokter Bob. Ya nanti ya ini sudah tidak lama lagi, tinggal Ya, 19 detik. Jadi terima kasih para oke. sahabat Instagram sudah menyaksikan kami berdua. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Dokter Aida. Ya, ya. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.